Assalamualaikum Bun, temenin aku yuk bikin salah satu kue basah favorit aku. Kalau di Bali ini disebut sumping waluh. Waluh itu labu kuning ya Bun. Pertama, labu kuning yang sudah dikupas beratnya 500 gram, dicuci bersih kemudian dikukus sampai matang. Masukkan ke dalam chopper, lalu tambahkan 175 gram gula pasir. Kemudian siapkan santan kekentalan sedang sebanyak 450 ml. Ini akan kita tuang secukupnya saja ke dalam chopper ya. Jadi cukup untuk mencampurkan semua bahan supaya teksturnya itu halus. Lalu ini akan kita chopper. Nah, kalau nggak ada chopper ini bisa dicampur dengan menggunakan mixer ya. Karena kepenuhan santannya jadi tadi aku kurangin aja sedikit santannya ya. Nggak sampai penuh banget. Intinya bisa dipakai untuk menghaluskan. Nah, ini adonannya setelah halus seperti ini akan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya Bun. Akan kita campurkan juga bersama dengan sisa santan yang tadi. Masukin semua santan ke dalam wadah. Kemudian masukin juga labu kuning yang sudah di blend sampai halus seperti ini. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian ini akan kita aduk hingga tercampur merata dan tekstur adonannya menjadi halus. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan blender yang ukurannya besar ya. Jadi semua bahan bisa langsung dimasukkan menjadi satu, di blend aja jadi satu. Karena ini chopper aku ukurannya kecil, jadi aku cicil ya, atau aku masukkan semua bahannya secara bertahap. Nah, setelah adonannya sudah halus, kemudian tambahkan 200 gram tepung beras. Dimasukkan sekalian, kemudian diaduk hingga tercampur merata. Jadi harus dipastikan bahwa semua bahan tercampur merata dan tekstur akhir adonannya itu menjadi halus. Sebenarnya kalau pakai blender lebih gampang ya, tapi karena blenderku nggak muat, jadi aku cicil aja seperti ini. Kalau pakai blender tinggal di blend aja jadi satu sampai adonannya itu jadi. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan teksturnya sudah halus. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam panci. Masukin semua bahan ke dalam panci ya, dituang sekalian. Ini aku pakai panci anti lengket untuk memasak adonannya. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Lalu akan kita masak dengan api yang sangat kecil sambil terus diaduk ya, supaya tidak gosong dan tidak lengket di bagian bawah. Jadi terus diaduk-aduk sampai mengental, sampai airnya itu menyusut dan teksturnya itu kental padat ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih sampai seperti ini. Ini udah padat, udah kental padat seperti ini ya. Sekarang kita angkat, lalu siapkan daun pisang, bersihkan dulu daunnya. Kemudian ini kita buat dulu menjadi layu, boleh dijemur, boleh juga dibakar dengan api kecil aja di atas kompor. Ini tujuannya supaya ketika dilipat itu daunnya tidak robek. Kemudian ambil 1 lembar daun, lalu kita ambil secukupnya adonan. Rapikan adonannya terlebih dahulu, kemudian kita akan bungkus adonannya. Untuk cara membungkusnya silahkan perhatikan di video ya Bun. Nah, yang dilipat itu yang di bagian atas ya, yang bagian lipatan terakhir daunnya itu. Nah, kurang lebih jadinya nanti akan seperti ini. Tapi karena bagian bawah daunnya ini masih kepanjangan, jadi akan aku potong dengan menggunakan gunting. Nah, biar lebih rapi ya. Nah, ini udah cantik tampilannya kayak gini ya Bun ya. Kemudian kita lanjutkan untuk membungkus semua adonannya sampai adonannya benar-benar habis. Nah, pada saat membungkus ini sambil dipadat-padatkan ya Bun. Jadi daunnya itu sambil ditekan-tekan sampai adonannya itu benar-benar padat, tapi jangan sampai daunnya itu robek. Jadi dipadatkan supaya lebih kencang aja gitu ya. Nah, kita lakukan sampai semua adonannya habis seperti dengan cara yang pertama. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ini akan kita kukus ya.
Siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan semua adonan ditata rapi dalam kukusan. Nah, setelah semua adonannya sudah masuk, kita akan tutup dan ini akan kita kukus selama 25-30 menit di api sedang. Nah, setelah 25-30 menit dikukus, ini sudah matang ya kuenya. Sekarang bisa langsung aja kita angkat. Kemudian kita akan biarkan dulu sampai kuenya itu hangat atau dingin, baru nanti kemudian bisa untuk dinikmati. Pelan-pelan ya bun, karena ini agak panas, uap panasnya itu. Nah, ini dia ya bun, hasilnya kuenya jadi sebanyak ini. Kurang lebih jadinya sekitar 16-17 biji. Ini lumayan besar ya ukurannya. Kalau mau dibikin lebih kecil lagi atau lebih besar lagi juga boleh banget. Menyesuaikan aja dengan selera. Nah, kita lihat ya di bagian dalamnya. Seperti ini ya bun, warna kuningnya cantik banget. Nah, untuk mendapatkan hasil warna kuning yang gelap seperti ini, gunakan waluh atau labu kuning yang sudah benar-benar matang ya. Jadi hasilnya bisa alami, menjadi kuning dan cantik seperti ini. Nah, ini mau aku cobain dulu bun kuenya. Kuenya itu kenyal, rasanya enak. Pokoknya ini wajib banget deh buat kalian cobain di rumah. Oke deh bun, sekian dulu ya video kali ini. Itu dia tadi resepnya. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.